Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasan Rabiatul Aung, Prodi Informatika kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dasar elektronika. Komponen dasar elektronika ada 6, yaitu kapasitor, resistor, induktor, transistor, dioda, dan IC atau integrated circuit. Yang pertama, kapasitor. Ini yang dinamakan kapasitor. Kapasitor merupakan komponen dasar elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, yang dimana satuannya adalah farad. Ada beberapa jenis kapasitor, yaitu kapasitor elektronik, kapasitor keramik, kapasitor film, dan kapasitor mika. Dan kapasitor yang akan saya jelaskan adalah kapasitor elko atau elektronik. Kapasitor elko yaitu kapasitor yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Kapasitor ini berbeda dengan kapasitor lainnya karena kapasitor ini bersifat polaritas yang dimana pemasangannya itu tepat dan benar. Dan dia memiliki dua kutub, di mana kutub positif yang panjang ini dan kutub negatif yang kecil ini. Jika pemasangannya terbalik atau salah, maka itu akan menimbulkan kerusakan yang menyebabkan terjadinya ledakan yang tidak dapat ditentukan skalanya. Oleh karena itu, pemasangannya harus benar-benar tepat. Yang kedua, resistor. Ini yang dinamakan resistor. Resistor merupakan komponen dasar elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau menahan arus listrik pada suatu rangkaian elektronika, yang dimana satuannya adalah ohm. Dan ada beberapa jenis resistor, yaitu resistor tetap, resistor variabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang resistor tetap. Resistor tetap adalah resistor yang nilai resistansinya itu menilai tetap dan tidak dapat diubah secara manual. Yang ketiga, transistor. Ini yang dinamakan transistor. Transistor merupakan komponen dasar elektronika, yaitu alat semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar, penguat, dan stabilisator dalam rangkaian elektronik. Secara umum, transistor memiliki 3 terminal, yaitu terminal pertama eminator, yang kedua basis, yang ketiga kolektor. Kemudian ada beberapa jenis transistor dan salah satunya adalah BJT. Fungsi utama dari transistor adalah untuk mengatur arus listrik berdasarkan input dan diterima. Dalam konteks ini, kita dapat menjabarkan bahwasannya transistor sangat penting pada alat-alat elektronika modern seperti yang ada pada saat ini kita rasakan, seperti TV, komputer, handphone, atau alat elektronik modern lainnya. Semakin canggih alat itu, maka semakin banyak transistor yang akan dibutuhkan kita atau alat elektronik modern lainnya. Semakin canggih alat itu, maka semakin banyak transistor yang akan dibutuhkan kita. Kita dapat menyimpulkan bahwasannya transistor itu sangat penting bagi alat komunikasi modern pada saat ini. Dan yang keempat, yaitu dioda. Ini yang dinamakan dioda. Dioda merupakan komponen dasar elektronika yang memiliki 2 kutub, yang dimana fungsinya yaitu untuk mengalirkan arus listrik atau menghantarkan arus listrik. Komponen ini terjadi akibat penggabungan 2 jenis semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda. Dioda juga bisa disebut sebagai pengaliran arus listrik dalam satu arah karena dia hanya mengalirkan dari anoda ke katoda. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu anoda dan katoda. Katoda bisa disimpulkan sebagai kutub yang positif dan katoda sebagai kutub yang negatif, di mana fungsi utama dari dioda itu sendiri adalah kutub anoda ini adalah kutub yang menghantarkan atau mengalirkan arus listrik. Sedangkan kutub dari katoda ini adalah kutub yang memblokir atau menahan arus listrik untuk masuk ke dalam anoda, sehingga dia disebut dengan penyarah atau hanya dengan mengalirkan arus listrik dalam satu arah. Yang kelima, yaitu induktor. Ini yang dinamakan induktor.
Induktor merupakan komponen dasar elektronika bersifat pasif, berbentuk kumparan, yaitu satuan lilitan kawat. Induktor memiliki peran penting dalam serangkaian elektronik, seperti untuk menahan arus listrik atau menahan arus listrik yang bolak-balik. Induktor sering digunakan dalam berbagai perangkat elektronik, seperti laptop, HP, TV, atau perangkat elektronik lainnya, yang dimana satuan dari induktor yaitu adalah Henry atau yang disingkat dengan H. Ada beberapa jenis induktor. Yang pertama adalah induktor iron core atau induktor yang memiliki inti dari logam atau besi. Yang kedua, ferrite core atau induktor yang menggunakan inti dari bahan ferrit. Yang ketiga, toroidal core atau induktor yang menggunakan inti berbentuk O-ring atau donat. Yang keempat, laminated core atau induktor yang menggunakan inti dari beberapa lapis lempeng logam yang ditempelkan secara paralel. Yang kelima, variabel induktor atau yang nilai induktasinya dapat diatur sesuai keinginannya. Dan yang akan saya bahas kali ini itu adalah induktor jenis toroidal. Induktor yang mana toroidal core induktor adalah induktor yang berbentuk cincin atau melingkar dengan inti yang berbentuk O-ring atau donat. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang diatur frekuensi getaran gelombang pada isolator, memisahkan atau menghilangkan komponen frekuensi tertentu dalam sinyal pada filter, mentransfer energi listrik antara dua lilitan kumparan yang terpisah pada transformator. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah IC atau Integrated Circuit, yaitu komponen elektronika yang terdiri dari rangkaian elektronika terpadu yang berisi sejumlah komponen elektronik seperti transistor, resistor, kapasitor, dan dioda. Komponen-komponen tersebut terpasang dalam substrat semikonduktor seperti silikon. IC memiliki beberapa fungsi, diantaranya penguat osilator, timer, counter, gerbang logika, memori komputer, dan mikrokontroler atau mikroprosesor. IC memiliki beberapa jenis, diantaranya IC linear atau IC analog, IC digital. IC yang memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mempermudah desain komputer yang mengkompleks dan mengkonsumsi daya listrik lebih rendah dibandingkan transistor. IC timer memiliki 8 kaki, di mana setiap kakinya masing-masing. Cara kerja IC timer adalah dengan memanfaatkan pengisian dan pengosongan kapasitor sebagai delay timer. Besarnya nilai kapasitor dan resistor yang digunakan akan menentukan selang waktu yang terjadi pada rangkaian. Dapat disimpulkan bahwa IC adalah komponen penting dari seluruh komponen elektronika, karena IC ini ibarat otak dan jantung pada ponsel, sehingga ketika rusak akibatnya akan fatal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.